warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evhani Rahel. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di video ini saya akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Kita akan sama-sama belajar mulai dari pengertian hingga cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Selain itu, ada beberapa tips dalam melamar pekerjaan dan membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi, simak video berikut ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, dengan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, ternyata itu sudah menjadi satu poin plus dari pihak penerima kerja. Lantas, pernahkah teman-teman melihat atau membuat surat lamaran pekerjaan? Seperti ini contohnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isi dari surat lamaran pekerjaan, tahukah teman-teman termasuk jenis surat apakah surat lamaran pekerjaan itu? Jadi, surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis surat pribadi resmi. Mengapa demikian? Hal ini dapat kita lihat dari definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada perseorangan, perusahaan, atau instansi pemberi kerja. Selain itu, karena ditujukan kepada sebuah perusahaan atau instansi, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang formal ataupun resmi. Kedua hal tersebutlah yang membuat surat lamaran pekerjaan termasuk dalam jenis surat pribadi resmi. Ketika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, tentu saja kita harus terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Mari kita pelajari bersama unsur-unsur tersebut. Ada 7 unsur yang perlu ada dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini biasanya dituliskan di pojok kanan atas dan terdiri dari kota tempat pembuatan surat, kemudian diikuti angka tanggal, nama bulan, serta angka tahun. Penulisan tempat dan tanggal surat juga harus disesuaikan dengan EYD, di mana huruf awal kota dan huruf awal bulan harus ditulis kapital. Lalu, setelah penulisan kota harus disertai tanda baca koma. Ketika menuliskan tanggal surat, tidak perlu diberikan tanda hubung, serta setelah penulisan angka tahun, tidak perlu diberikan tanda baca titik. Unsur kedua yaitu perihal surat dan lampiran. Perihal surat merupakan judul dari surat yang dibuat. Karena surat yang akan kita buat ialah surat lamaran pekerjaan, tentu perihal yang kita tuliskan ialah lamaran pekerjaan. Penulisan huruf awal setiap kata pada perihal harus ditulis kapital. Lalu, penulisan lampiran diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Jumlah dari lampiran disesuaikan dengan banyaknya berkas tambahan yang akan dilampirkan. Penulisan jumlah dari lampiran ini tidak boleh dituliskan dengan angka, tetapi ditulis menggunakan huruf. Unsur ketiga yaitu alamat surat. Terdapat 2 hal yang perlu kita cantumkan pada alamat surat. Hal pertama ialah pihak yang akan kita tuju. Ketika menuliskan pihak yang dituju, teman-teman tidak perlu menambahkan kata kepada, tetapi langsung saja menuliskan YTH titik. Jika teman-teman mengetahui namanya, maka boleh langsung dicantumkan tanpa menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu. Tetapi apabila tidak tahu, maka boleh mencantumkan posisinya saja. Hal kedua ialah alamat lengkap yang dituju. Teman-teman perlu menuliskan alamat dari perusahaan atau instansi yang akan dilamar, dengan penulisan jalan yang tidak boleh disingkat dan tanpa tanda baca titik pada akhir alamat surat. Unsur keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim surat kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud atau tujuan penulisan surat. Penulisan huruf awal dari salam pembuka harus ditulis kapital. Lalu, huruf awal dari kata berikutnya ditulis dengan huruf kecil serta diakhiri dengan tanda baca koma. Unsur kelima yaitu isi surat. Isi surat biasanya terdiri dari 3 hal yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka biasanya berisi sumber informasi.
Perlu disebutkan dari mana teman-teman mendapat informasi tentang adanya lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain dari pemberitahuan seseorang, surat kabar, majalah, radio, atau internet. Jadi, teman-teman perlu menyebutkan nama media cetak dan tanggal penerbitan, atau nama radio dan tanggal diumumkan, atau alamat internet dan tanggal publikasi. Selain itu, teman-teman juga perlu mencantumkan posisi yang ingin dilamar. Pada paragraf isi, teman-teman perlu memberikan biodata pribadi secara singkat, serta menyajikan informasi penting lainnya yang dapat mendukung posisi pekerjaan yang dikehendaki. Informasi yang sebaiknya dicantumkan terkait dengan pendidikan, sikap, kemampuan, serta keterampilan yang relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Apabila teman-teman mempunyai pengalaman kerja, maka bisa juga dicantumkan pada bagian paragraf isi. Kemudian, pada bagian lampiran dapat teman-teman isi sesuai dengan kualifikasi dan permintaan dari perusahaan atau instansi yang kalian tuju. Sedangkan pada paragraf penutup, teman-teman bisa menyatakan harapan serta keinginan kalian untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan yang kalian lamar. Selain itu, teman-teman juga harus menyampaikan ucapan terima kasih secara tidak berlebihan. Hindari ucapan terima kasih yang menggunakan kata sampaikan atau haturkan. Dan apabila ada kata sapaan seperti bapak atau ibu, maka teman-teman perlu menuliskan huruf awal kata sapaan tersebut dengan huruf kapital. Unsur keenam yaitu salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai suatu ungkapan kesopanan atau etika berkirim surat. Penulisan dari salam penutup ini sama seperti penulisan salam pembuka, di mana yang perlu ditulis dengan huruf kapital hanyalah huruf awal salam penutup, serta setelah salam penutup diikuti dengan tanda baca koma. Unsur ketujuh yaitu tanda tangan dan nama terang pelamar kerja. Penandatanganan surat berarti mengesahkan seluruh isi surat lamaran pekerjaan. Setelah surat ditandatangani, nama teman-teman perlu dicantumkan dalam surat tersebut. Dalam penulisan nama, teman-teman tidak perlu memberikan tanda dalam kurung, tidak perlu memberikan tanda garis bawah, dan tidak perlu memberikan akhiran tanda baca titik. Setelah teman-teman mengetahui unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan, berikut ini ada beberapa tips terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan dan hal apa saja yang perlu dihindari ketika melamar suatu pekerjaan dan membuat surat lamaran pekerjaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ialah teman-teman harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja yang relevan dengan lowongan pekerjaan yang kalian inginkan. Kedua, teman-teman perlu menunjukkan hal-hal positif tetapi tidak berlebihan. Ketiga, ketika teman-teman membuat surat lamaran pekerjaan, pilihlah kertas HVS ukuran kuarto atau kertas folio bergaris yang berkualitas baik. Keempat, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, usahakan surat tersebut rapi dan bersih. Kelima, apabila pembuatan surat lamaran pekerjaan diketik, maka pilihlah jenis huruf yang lazim digunakan dalam penulisan surat seperti Times New Roman atau Arial dengan ukuran huruf 12 dan jarak 1,5 spasi. Keenam, apabila pembuatan surat lamaran pekerjaan ditulis tangan, maka usahakan ditulis sendiri dengan format tulisan yang baik. Sedangkan, hal-hal yang perlu dihindari yang pertama ialah jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan teman-teman. Kedua, jangan mengirimkan surat lamaran pekerjaan hasil fotokopi. Ketiga, teman-teman harus menghindari penulisan kata yang berlebihan. Keempat, teman-teman perlu menghindari pembuatan surat lamaran pekerjaan yang dilipat-lipat. Jadi, pilihlah amplop atau map yang baik sesuai dengan besarnya ukuran surat lamaran pekerjaan milik teman-teman. Kelima, apabila pembuatan surat lamaran pekerjaan diketik, maka teman-teman harus menghindari tulisan typo atau salah ketik. Keenam, apabila pembuatan surat lamaran pekerjaan ditulis tangan, maka teman-teman harus menghindari coretan atau penggunaan tip X. Nah, beberapa tips tersebut yang bisa teman-teman terapkan dalam melamar pekerjaan dan membuat surat lamaran pekerjaan. Itulah
tadi sekilas pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.